Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki. NIM 240101010275. Kelas 24D. Di sini saya akan membahas psikologi pendidikan anak dengan tema teori psikoanalisis Sigmund Freud, teori kognitif Jean Piaget, dan teori kontekstual Vygotsky. Selamat datang di video edukasi kali ini. Hari ini kita akan membahas 3 teori dasar dalam psikologi perkembangan yang telah memberikan pengaruh besar dalam memahami bagaimana manusia berpikir, merasa, dan berperilaku, yaitu pertama, teori psikoanalisis Sigmund Freud. Kedua, teori kognitif Jean Piaget. 3. Teori kontekstual Lev Vygotsky. Ketiga tokoh ini memberikan pandangan yang sangat berbeda, tetapi saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana manusia berkembang dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Mari kita mulai dari teori yang paling klasik dan kontroversial, teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Teori psikoanalisis Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang dokter saraf asal Australia yang hidup pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Ia dikenal sebagai bapak psikoanalisis, yaitu pendekatan yang menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dorongan-dorongan bawah sadar. Menurut Freud, pikiran manusia dapat diibaratkan sebagai gunung es. Bagian kecil di atas permukaan air adalah kesadaran atau consciousness, hal-hal yang kita sadari, pikiran, dan rasakan secara langsung. Namun, bagian terbesar yang tersembunyi di bawah permukaan disebut ketidaksadaran atau unconscious, tetapi menyimpan dorongan, kenangan, dan konflik yang tidak kita sadari, tetapi tetap mempengaruhi perilaku kita. Struktur kepribadian. Menurut Freud membagi kepribadian manusia menjadi 3 komponen utama. 1. Id, bagian paling primitif dari kepribadian. Id berisi dorongan naluriah seperti makan, minum, dan seks. Ia bekerja berdasarkan prinsip kesenangan atau pleasure principle, ingin memuaskan kebutuhan secepat mungkin tanpa memikirkan konsekuensinya. Kedua, ego, bagian rasional dan realistis dari kepribadian. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas atau reality principle, berusaha memenuhi kebutuhan id dengan cara yang bisa diterima oleh dunia nyata. Ketiga, superego, bagian moral dan etika dari kepribadian. Superego terbentuk dari nilai-nilai sosial, agama, dan aturan yang diajarkan oleh orang tua atau masyarakat. Ia berfungsi seperti hati nurani. Hubungan antara ketiganya seringkali menimbulkan konflik batin. Misalnya, id ingin kesenangan instan, tapi superego mengatakan itu salah. Sementara ego berusaha menengahi agar keputusan tetap realitas. Tahap perkembangan psikoseksual. Freud juga mengemukakan bahwa perkembangan kepribadian manusia berlangsung melalui 5 tahap psikoseksual, yaitu 1. Tahap oral,
pada usia 0 sampai 1 tahun. Kesenangan berpusat pada mulut. Bayi mendapatkan kepuasan dari menyusu atau mengisap benda. 2. Tahap anal pada usia 1 sampai 3 tahun. Kesenangan berpindah ke aktivitas buang air besar, pengendalian diri, dan disiplin mulai terbentuk. 3. Tahap falik pada usia 3 sampai 6 tahun. Anak mulai menyadari perbedaan jenis kelamin dan mengalami kompleks Oedipus atau elektranya. 4. Tahap laten pada usia 6 sampai 12 tahun. Dorongan seksual ditekan. Anak fokus pada belajar, persahabatan, dan keterampilan sosial. 5. Tahap genital remaja ke atas. Jika seseorang mengalami fiksasi di salah satu tahap, kepribadian dewasanya dapat terpengaruhi. Misalnya, seseorang yang terfiksasi di tahap oral bisa menjadi perokok berat atau terlalu bergantung pada orang lain. Teori kognitif Jean Piaget. Selanjutnya, kita masuk ke teori yang sangat berpengaruh di dunia pendidikan. Teori kognitif dari Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikolog asal Swiss yang meneliti bagaimana anak-anak belajar dan berpikir. Ia percaya bahwa anak bukan sekadar miniatur orang dewasa, melainkan individu yang aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Konsep dasar teori Piaget. Menurut Piaget, perkembangan intelektual manusia melalui proses yang disebut adaptasi, yang terdiri dari 2 mekanisme utama. 1. Asimilasi, memasukkan pengalaman baru ke dalam skema yang sudah ada. Contoh, anak yang tahu bahwa burung bisa terbang akan menganggap kelelawar juga burung karena terbang. 2. Akomodasi, mengubah skema lama agar sesuai dengan pengalaman baru. Setelah tahu bahwa kelelawar bukan burung, anak menyesuaikan pemahamannya. Tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget. Piaget membagi perkembangan pikiran anak menjadi 4 tahap utama. 1. Tahap sensorimotor, usia 0 sampai 2 tahun. Anak belajar melalui gerakan dan panca indera. Pada tahap ini, bayi mengembangkan konsep permanensi objek, yaitu memahami bahwa benda tetap ada meskipun tidak terlihat. 2. Tahap praoperasional, usia 2 sampai 7 tahun. Anak mulai menggunakan simbol dan bahasa, tetapi berpikirnya masih egosentris, sulit melihat sudut pandang orang lain. Misalnya, jika ia menutup mata, ia pikir orang lain tidak bisa melihatnya. 3. Tahap operasional konkret, usia 7 sampai 11 tahun. Anak mulai berpikir logis, tetapi masih terbatas pada hal-hal nyata. Ia mulai memahami konsep konservasi, bahwa jumlah benda tetap sama meskipun bentuknya berubah, seperti air dalam gelas tinggi versus pendek. 4. Tahap operasional formal, usia 11 tahun ke atas.
Anak mulai mampu berpikir abstrak, memecah masalah secara sistematis, dan berpikir hipotetis. Inilah tahap di mana remaja mulai membentuk idealisme dan mempertanyakan nilai-nilai sosial. Teori kontekstual Lipigotsky. Sekarang kita masuk ke teori yang lebih sosial. Teori kontekstual dari Lipigotsky, seorang psikolog asal Rusia. Berbeda dari Piaget yang menekankan proses individu, Vygotsky menekankan peran lingkungan sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif anak. Konsep utama teori Vygotsky. 1. Zona perkembangan proksimal atau ZPD. ZPD adalah jarak antara apa yang bisa dilakukan anak sendiri dan apa yang bisa ia lakukan dengan bantuan orang tua. Artinya, anak akan belajar paling efektif ketika ia mendapat dukungan atau bimbingan dari orang yang lebih ahli, seperti guru, orang tua, dan teman sebaya yang lebih pandai. Scaffolding sebagai penopang belajar. Scaffolding adalah strategi memberi bantuan sementara kepada anak saat belajar dan secara bertahap menguranginya ketika anak sudah mandiri. Misalnya, guru awalnya menunjukkan cara mengerjakan soal, lalu sedikit demi sedikit memberi tanggung jawab lebih kepada murid. Bahasa sebagai alat berpikir. Menurut Vygotsky, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat utama untuk berpikir dan mengatur diri sendiri. Saat anak berbicara sendiri atau self-talk, sebenarnya ia sedang menata pikirannya dan belajar mengontrol perilaku, peran budaya, dan interaksi sosial. Anak belajar melalui interaksi dengan orang lain, nilai, kebiasaan, dan alat budaya di sekitarnya mempengaruhi cara berpikirnya. Misalnya, anak di lingkungan nelayan belajar menghitung dengan cara berbeda dari anak di kota karena pengalaman mereka berbeda. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang teori psikoanalisis, kognitif, dan kontekstual membantu kamu memahami bagaimana manusia berkembang dari berbagai sudut pandang. Jangan lupa pikirkan bagaimana teori-teori ini bisa kamu terapkan dalam kehidupan nyata. Sebagai pendidik, orang tua, atau bahkan dalam memahami diri sendiri. Saya mengambil rujukan ini dari 2 jurnal. Pertama, Ruby Babullah, Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Penerapannya dalam Pembelajaran. Epistemik, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol. 01, nomor 02, Mei 2022. 2. Ardiansyah, Sarinah, Usilawati, Juanda, Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud, Jurnal Pendidikan, Vol 7, nomor 1, 2022. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Tetap belajar, berpikir kritis, dan kenali dirimu lebih dalam. Dadah.